Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Winda Oktavani Nasar Putri akan menyampaikan materi yang baru ya mengenai bab yang akan kita pelajari di bab pertama ya semester 1 ini, pangkat, akar, dan logaritma. Oke, kita lanjutin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pangkat bulat ya. Semoga semuanya sudah paham. Kalau belum paham, kalian bisa lihat kembali link yang Ibu bagikan. Terus kalian tonton berulang-ulang. Jangan lupa nontonnya pakai YouTube gue biar irit kuota ya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan kita cepat bisa bertatap muka ya. Oke, sekarang untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari subbabnya mengenai bentuk akar ya, bentuk akar. Oke. Di bentuk akar ini ada 4 subbab, yaitu akar pangkat n suatu bilangan, bentuk akar, sifat-sifat bentuk akar, dan operasi hitung pada bentuk akar. Tapi pada video yang kali ini akan Ibu bagikan, kita akan mempelajari sampai sifat-sifat bentuk akar dulu ya. Oke, sekarang kita pelan-pelan lanjut ke materi yang pertama, yaitu akar pangkat n suatu bilangan ya. Kita lihat definisinya. Misalkan n bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif a dan b bilangan real. Jika berlaku b pangkat n sama dengan a, maka b disebut sebagai akar pangkat n dari a. Ya, kita lihat bentuknya. B pangkat n sama dengan a ya. Bentuk lainnya adalah, atau di dalam bentuk akarnya, yaitu b sama dengan, kita tulis akarnya, n yang di sini kita pindahkan di atas sini ya, dan hasil a ini kita masukkan ke dalam akar ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Ibu akan bahas dulu bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif contohnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya, tak terhingga. Nah, kalau bilangan bulat negatif berapa? Mulai dari negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya. Kalau bilangan real ini mencakup semua bilangan. Jadi kalau bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif masuk bilangan real. Terus ada lagi yang namanya bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu masuk bilangan real. Pokoknya semua bentuk bilangan kayak bilangan desimal, misalkan 0,25, 0,375 itu kan bilangan desimal, masuk juga bilangan real. Jadi bilangan yang paling luas itu adalah bilangan real ya. Oke, untuk pengertian akar pangkat n suatu bilangan, kita lihat contohnya biar kalian lebih paham ya. Dibacanya gini ya, akar pangkat 4 dari 16 sama dengan ya, kita rubah angka 16 ini ya menjadi berapa pangkat berapa yang hasilnya 16 ya, karena di sininya ada angka 4 ya, berarti harus cari angka berapa kali berapa kali berapa kali berapa sebanyak 4 kali yang hasilnya 16 dan kita dapat 2. Kata siapa Bu? 2. Kita buktikan. 2 kali 2 4, itu baru 2 kali ya. 4 kali 2 8, itu 3 kali. 8 kali 2 16. Nah, terbukti ya kalau 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Terus ini kenapa hasilnya jadi 2 Bu? Karena pangkat ini dengan akar ini sama ya, hasilnya itu 1, jadi hasilnya adalah 2 ya. Sekarang kita lihat akar pangkat 3 dari negatif 8 ya. 3-nya ini kita masuk di luar akarnya ya. Terus kita cari berapa kali berapa sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali yang hasilnya negatif 8 ya.
sebanyak 3 kali yang hasilnya negatif 8. Oke, kita hitung. Kenapa diambilnya negatif 2? Bu, gimana kalau 2? Misalkan kita ambil 2 ya di sininya. 2 kali 2, 4. Baru 2 kali ya. Kita kalikan lagi dengan 2. 4 kali 2, 8. Sedangkan kita butuh adalah negatif. Makanya kita cobain, Bu, pakai negatif. Oke, kita cobain pakai negatif. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Kita kalikan lagi dengan negatif 2. 4 dikali negatif 2 hasilnya berapa? Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 8. 4 kali 2 kan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Oke, kayak tadi lagi, karena pangkatnya sama ya, karena pangkatnya sama maka ini hasilnya adalah negatif 2. Oke, sampai sini semoga kalian langsung paham ya. Kalau misalkan masih belum paham, boleh tanyakan di komentar atau kalian putar ulang terus videonya ya. Oke, terus nah sekarang kita mempelajari tentang bentuk akar. Kita lihat definisinya. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau irasional. Kita lihat contohnya. Akar 3, akar 5, akar 6 merupakan bilangan bentuk akar. Terus ada akar 4, akar 9, akar 16 bukan bilangan bentuk akar. Kenapa bisa gitu, Bu? Ya, kita lihat. Akar 3, kalau kita cari di kalkulator, akar 3 ini hasilnya adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu bentuknya adalah irasional. Kalau misalkan akar 4, kita lihat akar 4 hasilnya berapa? Akar 4 itu adalah 2 ya. Akar 9 hasilnya adalah 3. Akar 16 hasilnya adalah 4. Oke, kalau misalkan ibu bertanya akar 11 bentuk akar atau bukan? Akar 11 ya. Oke, akar 11 itu bilangan bentuk akar, karena kalau kita cari nilainya menghasilkan bilangan irasional ya. Kalau misalkan akar 36, akar 36 berapa? Akar 36 itu bilangan bentuk akar, bukan bilangan bentuk akar ya, karena akar 36 itu ada nilainya. Nilainya adalah berapa? Akar 36 itu adalah 6 ya. Oke, ibu kasih contoh satu lagi. Akar 27 bilangan bentuk akar atau bukan? Ya. Oke, akar 27 merupakan bilangan bentuk akar, karena kalau kita cari nilainya menghasilkan ini ya, bilangan irasional ya. Satu lagi, akar 25, akar 25 ya, bukan bilangan bentuk akar, karena kalau kita cari nilainya akar 25 itu adalah 5 nilainya ya. Jadi sudah paham ya bedanya bilangan bentuk akar dan bukan bilangan bentuk akar ya. Pokoknya kalau misalkan nilai akarnya bisa dicari, bisa ada hasilnya menghasilkan bilangan bulat positif, itu pasti bukan bilangan bentuk akar ya. Ibu ulangi sekali lagi, pokoknya kalau nilai yang di dalam akar ini hasilnya bilangan bulat positif, bisa dicari ya, tidak bilangan irasional, itu pasti bukan bilangan bentuk akar. Selain itu pasti merupakan bilangan bentuk akar ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Oke, bentuk akar dapat disederhanakan menggunakan sifat-sifat berikut. Oke, cara bacanya gini ya. Nah, yang pertama adalah akar pangkat N dari A ya, dibacanya gitu ya. Akar pangkat N dari B ya, karena ini bentuknya perkalian, A kali B hasilnya adalah AB. Jadi akar pangkat N dari AB. Nah, untuk yang B ini pembagiannya ya. Karena pembagian kita bisa
satukan dalam bentuk pecahan yang sama ya. Akar N dari A, akar pangkat N dari B ya, per akar pangkat N dari B. Kita satukan menjadi akar pangkat N dari A per B ya. Kita satukan dari sini A per B. Oke. Untuk sifat yang ketiga, akar pangkat N dari A dipangkatkan dengan N. Ini pakai sifat yang ketiga ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan di contoh. Nah, karena ininya akar pangkat N dipangkatkan dengan N, maka hasilnya A ya. Kita memenuhi sifat yang ketiga, contoh yang tadi Ibu jelaskan ya. Kalau sifat-sifat bentuk akar itu mutlak, jadi kalau bentuknya sama seperti ini, hasilnya pasti adalah A ya. Kalian nggak usah pusing-pusing ngitung ya. Oke, untuk sifat yang D, akar pangkat N dari A kita pangkatkan dengan P ya. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Karena lihat, ini akar pangkat N, ini dipangkatkan P. Beda kan? Kalau ini sama, hilang. Kalau ini beda, tinggal dipangkatkan A-nya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat P ya. Jadi kalau nemu yang seperti ini, kita lihat dulu. Kalau akar pangkat dengan pangkatnya sama, gampang, tinggal tulis aja nilai yang di dalam bentuk akar. Kalau beda, kita tinggal pangkatkan ya dengan pangkat yang di luar ini. Oke, yang E, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A ya. Jadi akar pangkat di akar pangkatin lagi gitu ya. Nah, kenapa ini M, ini NM, ini MN? Kenapa? Karena NM dengan MN sama ya sifatnya. Kalau perkalian itu AB dengan BA nilainya sama ya. Jadi hasilnya adalah akar. Oke, untuk sifat yang keenam, akar pangkat N dari A pangkat M ya. Kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Akar pangkat NP dari A pangkat MP. Ini kenapa ada P-nya? Karena kalau misalkan si P-nya ini kayak tadi sifat ke sini, ini sama ya. Nah, kita rubah seperti ini. Jadi kalau kita menemukan soal, bisa bentuknya dari seperti ini, kita rubah menjadi seperti ini, atau dari bentuk seperti ini menjadi seperti ini, tergantung situasi soal ya. Nah, yang ketujuh, akar pangkat M dari A dikali akar pangkat N dari A ya. Kita lihat hasilnya sebagai berikut. Jadi akar pangkat MN dari mana? Dari sini, MN ya. Kenapa nggak NM aja Bu? Karena kalau alfabet itu urutannya apa? M dulu ya, biar lebih sesuai alfabet aja dulu. Jadi akar pangkat MN dari A, M tambah N. Kenapa ini M tambah N? Karena kalau perkalian, kita ingat lagi pertemuan pertama pangkat bulat ya. Di pangkat bulat, kalau pangkatnya itu dari bentuk perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, untuk sifat yang terakhir sama seperti yang G, hanya saja ini dibagi ya. Kayak tadi, kalau pembagian berarti pangkatnya itu dikurangi. Kenapa ini N dikurangi M? Karena biasanya nilai pangkat dari N ini lebih besar, jadi agar tidak negatif maka N dikurangi M ya. Jadi hasilnya akar MN dari A pangkat N dikurangi M. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sifat-sifat bentuk akar dulu. Nanti kita akan membahas, kita akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi dengan Ibu memberikan beberapa soal yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi di video ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kalian belum paham, kalian harus komen di Google Classroom, bertanya ya. Maka nanti kalau misalkan kalian bertanya, Ibu jawab. Terus kalau Ibu memberikan pertanyaan di Classroom, harap kalian komentar, karena setiap pertanyaan yang kalian jawab itu akan menjadi poin plus buat kalian.
Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena untuk setiap tugas, setiap materi akan Ibu upload lewat channel ini. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan. Semoga pikiran kalian tentang matematika itu, matematika sulit, matematika menyeramkan, matematika membosankan dan sebagainya, kita hapus sama-sama. Enjoy with math. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kita ketemu lagi minggu depan.